kick off babak pertama akan segera dimulai. Inilah dia Persebaya Surabaya, asuhan pelatih Danur Windo. Iya, kita lihat minus Satoshi Uchida, yang lain adalah pemain-pemain utama dari dan coach Danur Windo. Kita lihat Yusman Trias diturunkan untuk mengapit Anderson dan juga Nugroho di trio center back, sementara di depan formasi terbaik Andora dan juga Cornelius Finkrew. Nova Arianto. Dan kita akan saksikan kekuatan dari Persib Bandung, asuhan pelatih dari Jaya Hartono. Iya, kita lihat ini adalah tim terbaik dari Persib Bandung. Tidak ada lagi nama Suchau yang digantikan oleh Satoshi yang juga bermain sangat baik di pertandingan pertamanya melawan Persik ini, dan tetap kita lihat bagaimana Hilton dan Gonzalez diduetkan di depan untuk mencuri gol di pertandingan ini. Andi Odang menjadi pemain lokal paling tajam bagi Persebaya Surabaya dengan 8 gol. Dan inilah dia partai hidup dan mati dari pelatih Danur Windo, dan berharap kepada Saifuddin untuk bisa menjadi pengawal yang menggagalkan serangan demi serangan dari Persib Bandung. Dan juga inilah dia Sintawechai Hataratanakol yang ditinggal oleh rekannya Suchau Nutnum yang harus kembali ke Thailand. Dan inilah dia wasit Armando Pribadi. Hujan deras mengguyur lapangan dari Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Siap-siap dan inilah dia kick off babak pertama. Mat Halil. Wijay kali ini mengasih bola. Dengan bola kita lihat kepada Yusman Triasdi. Menuju kepada John Takpor Songkali tadi. Langsung menekan Persebaya Surabaya untuk memberikan tekanan kepada tim tamunya Persib Bandung, yang saat ini berada di peringkat 5 klasemen Jarum Indonesia Super League dengan hasil 18 kali bertanding, 9 kali menang, 3 kali hasil seri, dan 6 kali kekalahan. Berhasil mencetak 28 gol dan kemasukan 19 gol dengan poin 29. Supriyono yang terus dipercaya menggantikan peran dari Anang Ma'ruf yang masih belum mengalami perbaikan dalam kondisinya setelah mengalami cedera cukup parah dengan lengannya. Wijay kali ini menguasai bola pada Mat Halil. Masih Mat Halil yang menguasai bola. Umpan masih kepada Andi Odang. Masih Mat Halil. Ada Gilang Angga Kusuma. Cukup baik, kita lihat bagaimana Halil berikan bola ke dalam kotak penalti, dan inilah di Andi Odang. Ya, kita lihat bagaimana peluang yang begitu cepat dilakukan anak-anak dari Persebaya Surabaya. Diawali dengan gerak Mat Halil yang mampu melewati Nova Arianto, memberikan passing atau crossing ke depan. Dan kita lihat bagaimana bola rebound di-shooting oleh Andi Odang, namun masih sayang, masih meninggi jauh dari Mister Gawang. Reaksi dari pelatih Danur Windo lewat sebuah tendangan Andi Odang. Inilah dia Andi Odang pencetak 8 gol sementara ini bagi Persebaya Surabaya di Jarum Indonesia Super League musim ini. Sintawechai Hataratanakol, Nugroho Mardianto, dan juga Anderson da Silva. Cornelius Finkrew. John Takpor Songkali kali ini. Masih John Takpor Songkali. Kita lihat bola direbut oleh Satoshi Atomo. Sebuah percobaan masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Saifuddin. Iya, baik sekali usaha pertama dari Hilton. Kita lihat bagaimana tadi Satoshi, gelandang baru yang mempunyai tenaga yang sangat baik, sangat kuat. Dalam kondisi seperti ini dia mampu melakukan peran yang sangat baik di awal babak pertama ini. Dan kita lihat bagaimana satu peluang dari shooting dilakukan oleh Hilton, walaupun mengarah kepada gawang Saifuddin, namun ini adalah ancaman pertama dari kubu Persib Bandung. Supriyono kali ini masih menguasai bola bagi Persebaya Surabaya. Christian Rene Martinez tadi. Atep kali ini menguasai bola bagi Persib Bandung. Elton Moreira yang kembali datang ke Stadion Gelora 10 November, di mana ia sempat bermain 2 musim di sini bersama dengan Delta Sidoarjo.
Kawal ketat oleh Nugroho Mardianto. Maman Abdurrahman. Kembali Christian Rene Martinez. Ya, dengan kondisi hujan yang mengguyur dan juga kita lihat bagaimana bola berjalan sangat cepat dengan licinnya lapangan, tentunya diperlukan konsentrasi yang lebih baik lagi karena sedikit saja bola meleset maka ini akan menjadikan suatu sinyal yang berbahaya bagi kedua tim. Ke belakang kepada Saifuddin kali ini pada pemain dari Persebaya Surabaya. Berusaha memainkan tempo. Taufik tadi. Nova Arianto. Aryono. Yang juga sangat akrab dengan lapangan Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya ini. Karena ia juga pernah merasakan bermain bagi Delta Sidoarjo beberapa kali tentunya melakukan partai away menghadapi Persebaya Surabaya. Jaya Hartono pernah menjadi bagian dari Niah Mitra Surabaya. Cukup menarik ini Rendra, kita lihat di sini bagaimanapun juga kedua pelatih dituntut untuk beradu strategi dalam kondisi yang berbeda. Tentunya Persib Bandung yang sedikit di atas angin, mereka baru saja memenangi pertandingan away pertama melawan Persib Kediri, sementara Persebaya yang baru dikalahkan oleh SFC di kandangnya sendiri. Tentunya beban semakin berat apabila mereka kembali mengalami kekalahan dan tentunya akan kembali meremukkan mental bermain bagi setiap pemainnya. Bukan sebuah pelanggaran, kita lihat tadi Cornelius Finkru merebut bola dan Andi Odang. Sebuah percobaan di atas gawang dari Sinta Wicai Hatar Tanako. Ya, diawali dengan gerak dari Haryono yang sedikit berlama-lama dengan bola dan bola akhirnya bisa dicuri oleh John Takwar yang memang tidak merupakan pelanggaran pada saat merebut bola. Kita lihat bagaimana Andi Odang melakukan syuting pertamanya namun masih gagal. Balik kali ini Satoshi Atomo. Anderson da Silva. Christian Rene Martinez sebagai Persib Bandung. Atep. John Tapor Songkali. Sudah kepada Cornelius Finkru. Maman Abdurrahman. Lemparan ke dalam bagi Persebaya Surabaya. Kembali tekanan dari John Tapur Songkali. Supriyono kali ini. Kembalikan lagi kepada John Tapur Songkali. Masih John Tapur Songkali. Meliak-liuk dia. Gagal kali ini Haryono berhasil menguasai bola bagi Persib Bandung. Christian Gonzalez. Atep. Maksudnya kepada pergerakan. Ya, terlihat memang sedikit mengandalkan penyerangan dari sektor sayap Persib Bandung. Kita lihat walaupun tadi umpan memang mengarah kepada sayap yaitu Eka yang berdiri di situ, namun juga memang karena bola terlalu kencang dan juga licinnya lapangan menyebabkan bola begitu cepat meluncur keluar dari lapangan. Dan kita lihat bagaimana di sini permainan dari Persebaya yang memang mereka masih memegang peranan sebagai tuan rumah, memainkan tempo dan memang sedikit sulit mereka menembus pertahanan Persib Bandung yang sejauh ini memang masih begitu rapi. Nova Arianto. Pemain yang pernah merasakan menjadi pemain terbaik divisi utama bersama Persebaya Surabaya. Nugroho Mardianto kali ini. Kembali Satoshi Atomo. Haryono. Eka Ramdhani. John Tapur Songkali bagi Persebaya Surabaya. Wow, Cornelius Finkru. Ya, baik sekali kita lihat bagaimana gerakan tadi dari Nova untuk menutup
laju lari daripada Corrinus, dan kita lihat bagaimana Cynthia Weicai memberikan jempol kepada rekannya ini. Dan tentunya memang sedikit memori kepada seorang Nova yang begitu lama bermain untuk Persebaya dan juga namanya juga begitu lama terangkat di tim Persebaya. Budi Sudarsono kembali harus duduk di bench terlebih dahulu dalam menghadapi duel malam hari ini. John Takbur Songkali, masih John Takbur Songkali, kita lihat menguasai bola, masih John Takbur. Maksudnya kepada Taufik, dan masih Taufik, terlalu lemah tendangannya. Nah, dia pemain yang mencetak gol di pertemuan putaran pertama di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, Rendra, kita lihat memasuki menit ke-10 ini begitu seringnya tekanan dari tim Persebaya dari sektor tengah. Bagaimana Taufik John Takbur yang selalu menusuk melakukan dribbling yang begitu baik, dan ini tetap masih bisa diantisipasi dengan baik bagi pertahanan Persib Bandung. Namun kita lihat gerak dari Halil maupun juga gerak dari Supriyono yang masih tertahan di posisinya, belum begitu berani melakukan tekanan-tekanan dari sayap. Ini menyebabkan masih miskinnya variasi serangan dari tim Persebaya. Terlihat memang para pemain dari Persib Bandung masih belum bisa mengembangkan permainannya. Mereka masih terus ditekan oleh tim tuan rumah Persebaya Surabaya. Wijaya kali ini menguasai bola bagi Persebaya Surabaya, dipindahkan bola. Mat Halil, Taufik. Kembali Mat Halil. Pelanggaran tadi terhadap Wijaya dari Haryono. Hujan masih terus mengguyur stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Ya, belum begitu jelas bagaimana pelanggaran yang diberikan kepada Persebaya, apakah setelah Mat Halil dilanggar ataupun juga dari Wijaya yang dilanggar. Dan ini suatu peluang bagi kubu Persebaya, set piece pertama yang bisa langsung mengarah ke gawang Cynthia Weicai. Ada John Takbur Songkali, Cornelius Finkru, dan juga tidak ketinggalan Anderson da Silva yang memiliki tendangan keras jarak jauh. Dan kita lihat bagaimana Cynthia Weicai, Hatta Ratanakol meminta rekan-rekannya untuk lebih waspada. Anderson da Silva kali ini bersiap-siap, dan ternyata adalah Cornelius Finkru. Masih di atas misar dari Cynthia Weicai, Hatta Ratanakol. Ya, jauh sekali kita lihat bagaimana eksekusi tendangan bebas tadi. Begitu jauh, ambisi yang begitu besar untuk mencetak gol dari jarak yang sangat jauh. Mat Halil sudah meninggalkan lapangan permainan. Gilang Angga Kusuma depan ke dalam bagi Persib Bandung kepada Hilton Moreira. Gilang Angga Kusuma. Christian Rene Martinez. Atep. Eka Ramdhani berusaha mengejar bola. Satoshi Otomo. Atep kali ini telah ditunggu dia oleh Jayusman Triasdi. Lebar ke dalam. Ternyata untuk Persib Bandung. Hilton Moreira. Supriyono. Taufik kali ini. Cornelius Finkru kepada Andi Odang. Sebuah serangan balik yang sangat cepat. Maksudnya kembali kepada Taufik, digagalkan tadi oleh Nova Arianto. Wijaya, John Takbur Songkali. Kita lihat ada Satoshi Otomo.
Kembali Taufik. Matt Halil kali ini. Cornelius Finkru. Masih Cornelius Finkru kali ini. Diambil bolanya tadi oleh Maman Abdurrahman. Christian Gonzalez kali ini berusaha untuk mengejar bola. Masih Christian Gonzalez, berikan dia bola ke belakang. Gilang Angga Kusuma, kembali lagi Christian Gonzalez. Ya, kita lihat bagaimana dari kaki ke kaki Persib mencoba memainkan bola untuk bisa membongkar barikade pertahanan anak-anak Persebaya Surabaya yang saya kira di awal babak pertama ini tampil cukup disiplin. Dan menarik memang melihat permainan Satoshi Otomo yang begitu militan, begitu determinan, berusaha untuk menjadi filter pertama setiap kali Persebaya mencoba mengembangkan permainan dari lini tengah. Dia terlihat begitu gesit untuk terus mengawal pergerakan para gelandang Persebaya, khususnya Songkali, John Tapkor Songkali sebagai motor serangan Persebaya. Kembali depan kita bagi Persebaya Surabaya. Supriyono kali ini kepada Cornelius Finkru. Andi Odang. Masih ada Maman Abdurrahman, bekerja cukup keras. Kita lihat barisan pertahanan dari Persib Bandung untuk menahan gempuran serangan cepat dari para pemain Persebaya Surabaya. Ya, memang terlihat seperti tidak mau mengambil resiko. Berkali-kali Nova maupun juga Maman yang selalu meng-clearance bola, membuang bola menjauh dari daerah pertahanannya. Paling tidak tebaran ancaman dari tim Persebaya sedikit berkurang setelah mereka membuang bola tadi. Kembali sebuah percobaan dari John Tapkor Songkali. Ya, kita lihat apa yang akan terjadi. Wasit Armando Pribadi tampaknya Ya, memberikan sepak pojok saja. Sebuah sontekan tadi berusaha dilepaskan oleh Songkali John Tapkor dan sempat terjadi klaim terjadinya handsball, namun wasit tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran serius dan hanya menutup tendangan sudut sia-sia saja. John Tapkor yang beberapa kali kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana ia tampak mengenai badan dari Maman Abdurrahman, bukan mengenai tangan, sehingga keputusan wasit Armando Pribadi untuk menunjuk tendangan sudut sudah tepat. Matt Halil, kita berebut bola dengan Nova Arianto. Ya, ini pertandingan yang sangat cukup emosional, Rendra. Nova lama besar di Persebaya Surabaya. Karena itu bukan pertandingan yang aneh bagi dirinya. Namun sebelum pertandingan ini berjanji tidak akan membuat selebrasi andaikan dia mencetak gol untuk menjaga perasaan bonek mania dan juga mantan koleganya di baju hijau.
ada beberapa pemain yang konon akan dicoret di kubu Persebaya Surabaya jika mereka kembali menuai kegagalan pada pertandingan malam hari ini. Di antaranya Satoshi Uchida yang tidak turun, dan ada Anderson da Silva, Supriyono, Wijay, dan juga beberapa pemain lain terancam menyusul dicoret. Ini yang barangkali membuat bumbu ataupun tensi pertandingan pada malam hari ini menjadi berbeda bagi para pemain-pemain Persebaya, terutama coach dan Nurindo yang memang sudah beberapa kali terancam dilengserkan karena gagal menjaga konsistensi permainan anak asuhnya. Sebuah percobaan tendangan dari luar kotak penalti. Dilepaskan tadi, masih berada di atas mistar dari John Takpor Songkhali. Iya, satu keputusan sangat tepat dari John Takpor melakukan syuting dari luar kotak penalti mengenai Martinez dan akhirnya mereka mendapatkan sepak pojok. Kita lihat bagaimana usaha demi usaha anak-anak Persebaya melakukan syuting dari jarak jauh. Seharusnya cukup positif karena kita tahu memang dengan kondisi lapangan yang sangat licin, reflektif juga merupakan suatu pengaruh nantinya. Ditinju saja bola tadi oleh Sinta Wechai, Hatar Tanakol. Supriyono kali ini. Masih Supriyono. Kembali Supriyono masuk dalam kotak penalti. Ada Christian Rene Martinez dan John Takpor Songkhali. Taufik kali ini dan Taufik masih menguasai bola. Masih Taufik. Gagal dia melewati Nova Arianto dan kalian lagi Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma berikan bola kepada Eka Ramdhani. Kembali Gilang Angga Kusuma. Ya, dorongan tangan dari Wijay tadi. Ya, kita lihat bagaimana Wijay mendorong Gilang Angga mengakibatkan pelanggaran diberikan kepada kubu Persib Bandung. Wijay juga merupakan satu pemain yang memang rumornya akan dicoret ya dari skuad Persebaya. Ini adalah suatu kesempatan bagi Wijay untuk menunjukkan bahwa dia juga adalah pemain yang patut untuk dipertahankan karena kita tahu bermain bersama Sriwijaya FC, Wijay bermain sangat gemilang. Bagi dalam kali ini Persib Bandung melalui Gilang Angga Kusuma kepada Hilton Moreira dalam meninggalkan lapangan permainan. Bagi dalam kali ini bagi Persebaya Surabaya, tim promosi musim ini. Taufik. Persebaya Surabaya terakhir kali memenangkan pertandingan pada tanggal 21 Januari 2010 ketika mereka menaklukkan Persema Malang dengan skor 1-0. Setelah itu mereka mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Salah satunya adalah dari Persib Bandung dan 2 kali dari Sriwijaya FC. Corinus Vinkru. Ada Andi Odang. Masih Andi Odang. Maksudnya kepada Taufik. Baik sekali pengawal dari Martinez tadi. Tidak memberikan kesempatan Andi Odang untuk berbalik badan melakukan syuting.
Satoshi Utomo yang cukup militan, cukup berani bermain 1 lawan 1. Tampaknya memang dia ditugaskan khusus untuk tampil lebih Spartan di lini tengah. Iya, tadi ada sedikit protes dari Matt Halil. Ternyata memang pelanggaran diberikan pada tim Persib Bandung karena tadi pantulan bola dari badan Satoshi mengenai tangan daripada Matt Halil. Kesempatan terbuka bagi kubu Persib Bandung. Apakah si Suster Ngesot akan mengulang mencetak gol? Kembali lagi John Takbur Songkali. Matt Halil kali ini. Sebuah pelanggaran yang cukup keras tadi ya terhadap Hilton Moreira. Jayusman Triasdi tampaknya Cukup tinggi memang kaki dari Jayusman Triasdi. Ya, walaupun pelanggaran diberikan kepada tim Persib Bandung, namun tidak sedikit pun usaha dari wasit Armando untuk memanggil pemain untuk memberikan nasihat, paling tidak memperingati untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi karena memang kita lihat tadi pelanggaran cukup keras. Depan ke dalam kali ini bagi Persebaya Surabaya. Tempo permainan memang masih berlangsung biasa-biasa saja dan kita lihat memang kedua tim masih sangat hati-hati dalam melakukan serangan demi serangan. Selain juga memang faktor bagaimana hujan yang deras mengguyur lapangan membuat permainan memang agak sedikit berubah dari strategi yang mungkin diterapkan di awal permainan. Dan kita lihat bagaimana John Takbur Songkali tadi. Gilang Angga Kusuma, Nova Arianto. Andi Odang kali ini. Ada Eka Ramdhani. Wijay Ladia, 1,5 pemain keturunan India yang bermain tentunya di Liga Indonesia, terutama di Jarum Indonesia Super League. Maman Abdurrahman kali ini. Ya, memang jelas sekali tadi Hilton menarik kaos daripada Nugroho Mardianto sehingga tepat sekali berdiri di depan penjaga garis dan pelanggaran diberikan kepada tim Persebaya. Taufik kali ini menguasai bola, masih untuk Persebaya Surabaya. Cukup baik dia kerja sama Andi Odang, kembali lagi dicuri bola tadi oleh Nova Arianto. Kita lihat bagaimana Maman Abdurrahman dan juga Nova Arianto masih terus menjadi benteng yang sangat sulit ditembus oleh Cordis Finkru ataupun juga oleh Andi Odang. Hujan sudah mulai berhenti. Walaupun lapangan masih sangat licin. Kembali kali ini, Matt Halil. Umpan cukup baik Matt Halil. Ada Sinta Wicai, Hatar dan Anakol. Ya, sebelum tadi John Takpo melakukan syuting, kita lihat tadi wasit yang sudah atau penjaga garis sudah mengangkat bendera. Ya. Kita belum melihat jelas apakah pelanggaran offside atau pelanggaran terhadap kiper Sinta Wicai tadi.
Atep. Iya, saya kira tepat keputusan wasit dari Armando Pribadi terhadap Anderson yang memang berusaha untuk menahan laju dari Gonzalez dengan menarik bajunya. Ini merupakan kartu kuning ke-6 bagi Anderson dan ini membuatnya akan absen di pertandingan berikutnya Persebaya Surabaya ketika mereka akan menghadapi tim Persema Malang dan merupakan pemain dengan koleksi kartu kuning terbanyak bagi Persebaya Surabaya yaitu 6, Anderson da Silva. Anderson da Silva langsung saja sapu bersih. Haryono kepada Gilang Angga Kusuma kali ini. Masih Gilang Angga Kusuma, umpan cukup baik. Pelanggaran memang dari Hilton Moreira melakukan dorongan tadi. Terhadap Gayus Mantriasdi. Kembali Andi Odang. Ya memang agak sulit dengan kondisi lapangan yang berat karena bekas hujan sebelumnya sehingga laju bola juga menjadi sulit dikontrol. Kita beberapa kali para pemain kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Tentu harus dibutuhkan konsentrasi dan juga kehati-hatian dari setiap individu pemain. Kalau saja bisa terjadi kesalahan di lini pertahanan mungkin akan fatal akibatnya. Satoshi Otomo. Maksudnya kepada Christian Gonzalez. Supriyono kali ini berikan bola kepada Wijay. Maksudnya kepada John Takpur Songkali. Haryono kali ini menguasai bola. Kembalikan lagi kepada Atep. Masih Atep kita lihat. Mulai memainkan bola dari kaki ke kaki para pemain dari Persib Bandung. Dan inilah dia John Takpur Songkali. Anderson da Silva. Supriyono. Masih Supriyono beradu lari dengan Atep. Ya. Usaha yang sangat baik dari Supriyono tadi kita lihat dia mendorong bola, mengajak Atep beradu sprint untuk dilanggar dan akhirnya juga kita lihat keputusan sangat tepat dari Supri untuk dilanggar akhirnya. Dan usaha dari Supri menghasilkan set piece di sektor kiri pertahanan dari Persib Bandung. Kita lihat apakah dari bola mati ini Persebaya mampu untuk mencuri gol di babak pertama ini. Kembali sepak sudut. Agak alot memang pertandingan pada malam hari ini. Belum ada skema peluang yang membahayakan dari masing-masing kesebelasan. Seringkali pada sentuhan terakhir gagal. Wow! Dan kita lihat adalah Taufik yang benar-benar menjadi momok bagi Persib Bandung dan selalu mencetak gol dalam 2 pertemuan terakhir yang menghadapi Persib Bandung. Persebaya Surabaya unggul 1 melalui Taufik dan 0 Persib Bandung. Iya, right man in the right place. Bagaimana kita lihat bola tadi deflected dari pemain-pemain belakang Persib Bandung mengarah kepada Taufik, melakukan sekali tersepakan, mampu diblok oleh Sinta Wecha dan bola kembali kepada Taufik. Dan akhirnya kesempatan kedua Taufik tidak menyia-nyiakan
peluang tadi. Akhirnya Persebaya lah yang mampu mencuri gol pertama di babak pertama ini melalui sepak pojok dari Mat Halil tadi. Ya, kita lihat memang ada faktor keberuntungan memang di mana Taufik secara tidak terduga dan tidak terkawal mengingat bola begitu cepat dan sangat refleks. Sontekan dari Taufik tadi sulit untuk bisa dihadang oleh Sinta Wechai. Kita lihat di sana meski ada Atep dan Atep ataupun juga Gilang Angga dan Atep dan Gilang Angga di masing-masing mistar hanya terpaku karena memang bola begitu datang tanpa terduga. Sebuah gol yang tentu saja memekik semangat, memantik semangat para bonek mania. Kita lihat bagaimana ekspresi bonek mania. Gol yang sangat penting tentu saja bagi Persebaya untuk bisa bangkit dari keterpurukan mereka dalam 3 pertandingan terakhir yang selalu berakhir dengan kekalahan. Ya, seharusnya pelanggaran saat keras ini ya tepat sekali kartu harus diberikan kepada Haryono yang tadi tidak mengerem kakinya, justru malah meluruskan, memanjangkan kakinya, akhirnya mengenai pemain daripada Persebaya. Kita lihat bagaimana Andi Odang, tepat sekali bagian lutut atau paha dari Andi Odang. Ya, sangat berbahaya sekali. Justru kalau ini adalah niat untuk mencederai, sewajarnya juga wasit bisa langsung memberikan langsung kartu merah. Iya. Saya kira memang sering sekali kita melihat adegan-adegan seperti ini di mana bola-bola tanggung seorang pemain seperti seolah ingin mencelakai lawannya. Dan saya kira dibutuhkan ketegasan dari seorang wasit sekaligus pembelajaran tentu saja. Karena biasanya pelaku tersebut memang memiliki karakter yang sangat keras dan tidak kompromi. Hal yang harusnya dihindari karena mereka adalah sesama pemain mencari nafkah lewat lapangan hijau. Kartu kuning yang ke-6 bagi Haryono dan merupakan kartu yang ke-7 bagi Haryono selain satu kartu merah yang pernah ia terima. Pengoleksi kartu terbanyak bagi Persib Bandung Haryono dan juga akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persib Bandung di mana mereka akan menghadapi Persisam Putra Samarinda pada tanggal 20 Februari 2010. Kembali kali ini giliran Eka Ramdhani yang gagal menjaga keseimbangan. Cukup menarik memang kita lihat dari kedua tim mempunyai 2 gelandang pekerja yang mempunyai tubuh sangat kecil, Taufik dan juga kita di sini ada Eka Ramdhani yang memang kedua pemain ini walaupun mereka bertubuh mungil namun mereka mempunyai permainan yang luar biasa. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Satoshi Otomo. Direbut tadi oleh Supriyono. Sudah meninggalkan lapangan permainan tadi bagaimana gerakan tubuh dari Armando Pribadi yang memberikan tanda bahwa bola telah melewati garis. Hilton Moreira kepada Atep. Langsung kali ini panjang menuju kepada Christian Gonzalez. Ada Eka Ramdhani. Gilang Angga Kusuma. Ada Taufik. Tampak para pemain Persib mulai bereaksi setelah mereka tertinggal lewat gol yang sangat sulit diduga dari scrimmage tendangan sudut. Lihat apa yang terjadi, saling tarik, saling dorong, dan Hilton kembali bersama Jaisman. Agak nakal tampaknya Jaisman. Ya, ini kali kedua, hampir saja sama sekali kejadian dengan yang pertama tadi. Sama juga pelakunya adalah Jaisman juga kepada
Hilton. Iya. Tentunya apabila tadi pelanggaran yang pertama tadi kita katakan bahwa wasit apabila memberikan peringatan, mungkin juga tidak akan terjadi hal yang kedua seperti ini. Iya, iya. Saya kira pertarungan mental, war antara kedua pemain antara Jaisman dan juga Hilton. Kembali kali ini bola Atep. Ada Maman Abdurrahman. Sebuah percobaan Maman Abdurrahman masih jauh dari sasaran. Eka Ramdhani kali ini, masih Eka Ramdhani yang menguasai bola. Ada Christian Gonzalez dan juga Hilton Morera kali ini. Masih Hilton Morera dalam kotak penalti. Matt Halil. Ada Haryono. Masih Haryono. Ya, kita lihat permainan keras sudah mulai diperagakan oleh anak-anak Persebaya Surabaya. Dan kali ini wasit Armando pribadi mengganjar kartu kuning pada Matt Halil. Kita lihat ya ada gerakan untuk menjegal memang dari Matt Halil. Kartu kuning pertama bagi Matt Halil dalam Jarum Indonesia Super League musim ini. Tendangan bebas akan diberikan bagi Persib Bandung. Sebuah kesempatan bagi Persib Bandung melalui tendangan bebas ini karena memiliki Nova Arianto memang sangat handal dalam bola-bola udara. Masih belum terlihat kontribusi dan juga peran maupun manuver dari seorang Christian El Loco Gonzalez. Dia selalu saja hilang di tengah peluang yang muncul di kubu Persib. Mungkin karena penjagaan para pemain belakang Persebaya begitu ketat, juga termasuk kepada Hilton Morera. Seperti tadi kita lihat bagaimana Jaisman begitu ketat menempel setiap pergerakan Hilton. Gilang Angga Kusuma. Lepas ke dalam kali ini. Kita lihat bagaimana Cornelius Finkru. Makin dalam bagi Persib Bandung. Wow, hampir terlepas dari Saifuddin tadi. Ya, cukup baik memang keputusan Saifuddin dan juga inisiatifnya untuk memotong bola crossing tadi dari Atep kepada Gonzalez. Ini merupakan gol yang ke-10 bagi Persebaya Surabaya yang dicetak di babak pertama sepanjang Jarum Indonesia Super League musim ini. Dari total 29 gol yang telah mereka cetak. Anderson da Silva kali ini. Kita bola kepada Cornelius Finkru. Masih Cornelius Finkru. Ada Atep yang melakukan sliding tackle tadi. Gilang Angga Kusuma. Pada Christian Gonzalez. Bukan sebuah pelanggaran. Christian Gonzalez berikan bola ke dalam kotak penalti. Potong saja oleh Saifuddin. Ya, ini merupakan warning bagi seorang Jayusman ataupun siapapun di lini pertahanan Persebaya Surabaya untuk tidak menganggap remeh ancaman dari seorang El Loco Gonzalez. Hampir saja ia bisa mendapatkan celah untuk mencetak gol. Sayang tidak ada rekan-rekannya yang datang untuk membantu, sehingga kembali gagal peluang Persib. Hilton Morera.
Haryono kali ini. Kembali lagi kepada Atep. Pelanggaran dari Hilton Moreira. Hujan kembali mengguyur Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Terpincang-pincang tampaknya Cornelius Vincro. Satu menit tambahan waktu di babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persebaya Surabaya menghadapi Persib Bandung di putaran kedua Jarum Indonesia Super League. Mempertemukan dua tim sama-sama sudah berseteru semenjak era perserikatan. Hartono dan juga Robi Darwis tidak henti-hentinya melakukan diskusi tentang apa yang terjadi di lapangan. Inilah dia kick off babak kedua. Satoshi Otomo. Haryono kali ini. Langsung berikan bola panjang menuju kepada Christian Gonzalez dan ada peluang kali ini. Offside ternyata. Bagaimana Christian Gonzalez telah berada dalam posisi offside? Iya, betul sekali. Keputusan dari wasit tadi sebelum Hilton melakukan heading mengarahkan kepada Eloko. Eloko sudah berdiri pada posisi offside dan inilah tadi yang kita katakan bahwa konsentrasi sangat perlu ditingkatkan bagi tim Persebaya apabila mereka tidak mau kecolongan di babak kedua ini. Karena kita lihat ya di sini posisi dari Eloko sudah offside. Kembali bola kali dikuasai oleh Persebaya Surabaya melalui Supriyono. Andi Odang merebut bola dengan Christian Rene Martinez. Tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Bagaimana tadi pelanggaran Andi Odang terhadap Christian Rene Martinez. Andi Odang kembali kepada Taufik kali ini. Cukup cepat kali ini Taufik dribbling bola. Andi Odang. Persebaya Surabaya masih terus melakukan penekanan. Kembali ada Nova Arianto. Wijay kali ini. Taufik.
Satoshi Otomo. Eka Ramdhani kali ini. Kepada Atep. Pengambilan bola yang bersih dilakukan tadi oleh Supriyono. Hilton Morera. Bayang-bayangi dia oleh Jayusman Triasdi. Aryono. Gilang Angga Kusuma. Nova Arianto. Balik Gilang Angga Kusuma. Nova Arianto kali ini. Sebuah tackling yang terlambat dari Matt Halil tadi. Hati-hati, Matt Halil sudah mengantongi kartu kuning. Ya. Gilang Angga Kusuma. Ya, kita lihat masih kesulitan para pemain Persib untuk bisa membuka celah permainan rapat lini pertahanan dari Persebaya. Penampilan Persib pada pertandingan malam hari ini jauh sekali berbeda dibanding ketika mereka mampu melumpuhkan Persik Kediri pada beberapa hari lalu di kandang Persik Kediri. Nugroho Mardianto. Taufik kali ini menguasai bola bagi Persebaya Surabaya. Terjatuh kita lihat bagaimana Nova Arianto berusaha tadi menghentikan Matt Halil, dan kita belum lihat apakah terjadi sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tersangkut memang. Tapi tidak terlalu jelas apakah hanya benturan kecil, tapi yang jelas Matt Halil terkapar dan sebuah pelanggaran. Kita lihat bagaimana wajah stres dari seorang coach Daniel Windo. Meski saat ini timnya memimpin 1-0, rasa harap-harap cemas jelas terpancar dari wajahnya, mengingat ini merupakan pertandingan yang sangat penting tentu saja bagi awal kebangkitan kalau memang Persebaya bisa bangkit, karena berikutnya ada pertandingan yang lebih berat menghadapi Persema Malang dan juga Arema Malang. Rentetan partai yang tidak mudah tentu saja bagi coach Daniel Windo. Sinta Wechai, Hatter dan Nakol, kita lihat gerakan tubuhnya menandakan bahwa ada handball, dan inilah dia reaksi Anderson da Silva dan juga Nova Arianto. Sangat akrab walaupun mereka berbeda tim. Atep kali ini menuju kepada Satoshi Otomo. Diamankan saja tadi oleh Jayusman Triasdi, pemain tim nasional U23 Indonesia yang tampil di SEA Games Laos. Wow, Hilton Morera melahirkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Hampir saja satu kesalahan dari Anderson da Silva tadi memberikan kesempatan kepada tim Persib Bandung untuk mencuri gol, namun masih beruntung bola lebih dulu keluar dari lapangan dan mengakibatkan sepak pojok bagi tim Persib Bandung. Atep dihalau tadi oleh Andi Odang. Ada Eka Ramdhani, Gilang Angga Kusuma, ada Nugroho Mardianto, Christian Rone Martinez,
Kembali kita lihat sebuah tendangan dari Eka Ramdhani. Sebuah keputusan yang terlalu terburu-buru dari seorang Eka Ramdhani karena masih sangat jauh jarak antara ia menendang dan juga sasaran yang dituju. Kita lihat. Inilah the bands dari Persebaya Surabaya. Kita lihat ada Satrio Syam, ada Ma'ruf dan juga tidak ketinggalan ada Andik Firmansyah. Jadwal yang cukup padat memang harus dilakoni oleh para pemain yang tampil di Jarum Indonesia Super League. Bagus sekali tadi umpan dari Cornelius Finkru di daerah tepat di depan daripada Andi Odang, namun kita lihat bagaimana laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa dijangkau oleh Andi Odang tadi. Cornelius Finkru. Pelanggaran tadi dilakukan Gilang Angga Kusuma. Tenang bebas kali ini. Ya, Ngon Ajam dimasukkan menggantikan Cornelius Finkru. Kita lihat, nah dia striker musim lalu tampil begitu gemilang bersama dengan Sriwijaya FC. Dan musim ini baru mencetak 3 gol bagi Persebaya Surabaya karena memang mengalami masalah dengan cedera pada lututnya. Ya, ini juga kesempatan tentu bagi Ngon Ajam untuk bisa membuktikan jati dirinya kembali karena ia termasuk satu dari 5 pemain yang terancam dicoret jika Persebaya gagal memetik poin penuh pada pertandingan malam hari ini. Ya, walaupun kita tahu dia memberikan kontribusi yang sangat baik bagi tim yang ditinggalkannya, tim Sriwijaya, namun tidak begitu baik kontribusinya di tim Persebaya dan juga dia juga sedikit banyak mengalami cedera di tim barunya ini. Namun Ngon Ajam merupakan pemain sebenarnya yang mempunyai talenta yang sangat baik sebagai seorang striker. Kecepatan dengan postur yang sangat tinggi dan sepakan kepala juga sangat baik. Tentunya juga inilah yang diharapkan bagi tim Persebaya dapat menjadikan andalan di lini depan Persebaya. Ya, Ngon Ajam. Sentuhan pertama dengan first time kick yang sangat dahsyat. Ya, ini dia kekuatan kaki kiri yang sangat baik dari seorang Ngon Ajam. Sentuhan pertama bola dari Taufik tadi dilakukannya dengan sangat baik. First time shooting mengarah ke gawang namun sedikit meninggi. Apabila gol tercipta dari tendangan ini adalah gol terindah pada malam hari ini. Ya, sebuah kesan pertama yang sangat baik ditebar oleh Ngon Ajam. Pertanda bahwa Persebaya akan semakin mengancam Persib Bandung. Sita Wachai, Hatta Ratanakol. Supriyono kali ini. Berikan bola kepada John Tapur Songkali. Masih John Tapur Songkali. Berikan bola yang cukup baik kepada Andi Odang. Masih Andi Odang kali ini. Berikan bola kembali. Masih kepada Claude Fafait Ngon Ajam. Ya, pelanggaran kepada Taufik. Atau juga terhadap Haryono dilakukan oleh Taufik dan ini membuat kembali kartu kuning. Dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. Empat kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi. 3 bagi Persebaya dan 1 bagi Persib Bandung. Kembali serangan dari John Tapur Songkali. Masih John Tapur.
Wow, terlepas dari kontrol bola yang dilakukan oleh Andi Odang. Atep kali ini berikan bola kepada Haryono. Gilang Angga Kusuma. Haryono kembali. Kembali kerjasama dari para pemain Persib Bandung. Terbaca tadi. Nadian Nugroho Mardianto. Sayang sekali salah pengertian antara Andi Odang dan Mon Ajam. Christian Rene Martinez. Berada dalam posisi offside. Hilton Morera. Bagaimana AW2 telah mengangkat bendera. Ya, kita lihat bagaimana seorang Hilton Morera terus merajuk komplain demi komplain terus diperlihatkan oleh seorang Hilton setiap kali ia mendapat call dari wasit. Kembali Atep. Langsung berikan bola panjang. Christian Gonzalez. Masih ada Jayusman Triasdi. Nugroho Mardianto kali ini. Barisan pertahanan dari Persebaya Surabaya memang banyak diisi oleh para pemain muda seperti Jayusman Triasdi, Nugroho Mardianto dan juga Sunaji. John Takbor Songkali. Iya, berulang kali John Takbor berusaha melakukan syuting dari jarak jauh dari babak pertama tadi, namun belum satu pun hasil dituainya dari tendangan-tendangan yang dilakukannya. Namun paling tidak kita lihat keberanian dilakukan anak-anak Persebaya melakukan syuting dari jarak jauh, kembali menebar ancaman apabila memang arah bola mengarah kepada gawang Sintewecai. Eka Ramdhani. Nugroho Mardianto. Taufik kali ini bagi Persebaya Surabaya. Taufik. Kembali pelanggaran Nova Arianto. Terhadap Claude Farfad Monajam. Ya, tidak memberikan ruang gerak sedikit pun kepada Monajam. Jayusman Triasdi. Halo bola oleh Maman Abdurrahman. Atep kali ini langsung saja sebuah pressing dilakukan oleh Supriyono. Ya, melihat kedua tim pergerakan dari sektor tengah, kita lihat begitu dominannya Persebaya Taufik dan John Takbor, Ya. tidak begitu terimbangi oleh Atep yang bekerja sendiri. Yang kita lihat, atau Eka Ramdhani maksud saya, kita tidak begitu melihat gerakan yang begitu determinan bagi seorang Satoshi. Memulai babak pertama tadi dia hanya sedikit melakukan peran-perannya. Apabila Suchau yang bermain, kita lihat Suchau selalu mendapatkan bola dan dia selalu menjadi orang yang pendistribusi bola. Ya. Dan ini sama sekali kita lihat Satoshi lebih banyak berlari-lari tanpa menerima bola sedikit pun. Apakah memang usaha untuk adaptasi masih terus dilakukan Satoshi? Ya, memang bukan hal yang mudah bagi seorang pemain baru. Ini merupakan laga keduanya bagi Satoshi yang masih mencari bentuk, mencoba mencari chemistry dengan teman-temannya. Wijaya kali ini.
Kembali datang, kita lihat bagaimana John Takbor kali dengan kontrol bola yang sangat baik. Andi Odang berada dalam posisi offside. Ya, kita lihat memang sektor tengah memang sangat dominan dimiliki oleh tim Persebaya. Bagaimana kita lihat dari gerakan dari John Takbor sangat berkelas. Namun sayang offside dan ini peluang bagi kubu Persib Bandung. Atep kali ini menguasai bola, masih Atep kita lihat. Masuknya kepada Eka Ramdhani, direbut tadi oleh Wijay. Ya, sangat disayangkan sebuah kesempatan sebetulnya tadi upaya dari Hilton. Dan Atep tidak memutuskan untuk melakukan tendangan langsung. Akhirnya bola tercuri. Kembali kita lihat bola menuju kepada Taufik. Masih Taufik. Digagalkan oleh Nova Arianto. Ya, skema counter attack yang sangat baik dan sangat cepat dari tim Persebaya. Kembali diawali dengan gerak dari John Takbor yang meliuk-liuk dari sektor tengah, menunggu rekannya datang dari lini kedua. Dan kita lihat bagaimana kerjasama tadi dari Andi Odang memberikan bola kepada Taufik yang walaupun akhirnya mampu diblok oleh Nova, namun ancaman tetap terbuka kembali dari set piece sepak pojok ini. Taufik kali ini melakukan sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Kita lihat bagaimana Nova Arianto terus mengawal Andi Odang. Mat Halil. Kembali. Hampir saja bola direbut oleh Taufik dan melahirkan kembali sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya adalah tim nomor 3 yang paling produktif dalam Jarum Indonesia Super League setelah Persiwa Wamena yang mencetak 38 gol dan juga Persipura Jayapura yang mencetak 30 gol. Sejauh ini Persebaya Surabaya sudah menghasilkan 29 gol, termasuk gol dari Taufik di pertandingan malam hari ini. Dan ada 8 pemain yang menyumbangkan gol bagi Persebaya Surabaya. Yang paling banyak adalah Andi Odang dengan 8 gol, lalu Cornelius Vinkru dengan 6 gol. Claude Fafet, Ngonajam, dan Josh Maguire dengan 3 gol masing-masing. Begitu juga dengan Anderson dan Taufik yang sudah mencetak 4 gol. Serta John Takbor Songkali dan Lucky Wahyu. Kita lihat ada Gus Ipul, wakil Gubernur Jawa Timur, ikut menyaksikan pertandingan Persebaya pada malam hari ini. Sebenarnya Persib Bandung yang sudah mencetak 28 gol dan 15 gol diantaranya mereka cetak di babak kedua. Ini menandakan bahwa statistik permainan Persib Bandung di babak kedua memang lebih tajam dalam beberapa pertandingan terdahulunya. John Takbor Songkali kembali. Masih John Takbor. Keluar Fafet Ngonajam, terbaca tadi oleh Maman Abdurrahman. Ya, sayang sekali sebuah kombinasi yang maksudnya baik sebetulnya. Namun Maman Abdurrahman lebih cepat melakukan intercept tadi. Permainan 1-2 antara Ngon dan juga John Takbor. Mat Halil kali ini. Masih Mat Halil. Wow! Dan menjadikan sebuah gol kembali bagi Persebaya Surabaya. 2-0 Persebaya Surabaya unggul atas Persib Bandung. Dan kali ini gol dicetak oleh Mat Halil. Setelah bola berpindah arah karena mengenai Maman Abdurrahman. Iya, kita lihat bagaimana tadi kembali sektor tengah yang dimiliki atau dikuasai oleh Persebaya. Kita lihat bagaimana tadi John Takbor selalu memberikan peranan yang sangat besar di situ, memberikan bola kepada Andi Odang yang langsung memberikan kembali bola itu kepada Mat Halil yang menyusur memasuki kotak penalti, melakukan shooting yang sangat deras, menyusur tanah yang sangat licin. Dan kita katakan bahwa bola-bola seperti inilah yang mengakibatkan bola bisa deflected mengarah ke gawang dan terjadi Maman melakukan clearance namun bolanya masuk ke gawang. 2-0 untuk Persebaya Surabaya. Iya, memang sebuah antisipasi yang kurang tepat atau boleh dibilang blunder.
namun ini memang sulit untuk diduga mengingat Maman tidak melihat bagian belakang pertahanan apakah masih ada rekannya atau sudah ada pemain Persebaya yang menunggu. Yang jelas ini merupakan hasil yang betul-betul anti klimaks bagi Persib Bandung pada malam hari ini dibanding ketika mereka beberapa hari sebelumnya mengalahkan Persik Kediri. Oh, handball tampaknya. Ya, Iya. handball bagaimana? Kita lihat Anderson da Silva. Ya, tepat sekali Rendra, kita lihat tadi bagaimana Anderson da Silva pada saat melakukan clearance bola mengenai tangannya dan sangat disayangkan baru saja mereka mencuri gol. Dan apabila di sini Persib mampu mencetak gol dari titik putih, maka akan kembali Kecil jarak. Ya, paling tidak dengan tertinggal 1 gol lebih gampang mengejar daripada mereka tertinggal dengan 2 gol. Saya pikir satu kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kesempatan bagi Persib Bandung. Tendangan penalti diberikan oleh wasit Armando Pribadi setelah kapten kesebelasan Anderson da Silva. Handball di dalam kotak penalti. Dan kita lihat ada Hilton Moreira yang bersiap. Inilah dia top skor sementara bagi Persib Bandung, Hilton Moreira. Yang sudah mencetak 7 gol sama dengan Christian Gonzalez. Akankah bisa mencetak gol yang ke-8 dalam karirnya di Jarum Indonesia Super League musim ini? Bersiap-siap. Dan yang akan dihadapi adalah Saifuddin, mantan rekannya di Delta Sidoarjo. Mengambil langkah, kita lihat kali ini adalah Hilton Moreira. Hilton Moreira! 2-1, Persebaya Surabaya masih unggul atas Persib Bandung dan Persib Bandung memperkecil kedudukan lewat penalti dari Hilton Moreira dan merupakan gol yang ke-8-nya di musim ini. Ya, nyaris saja sebuah antisipasi yang baik sebetulnya dari Saifuddin, namun bola eksekusi dari Hilton begitu deras. Kita lihat sudah tertebak arahnya, namun memang sangat deras. Ya, cukup tenang sekali mengarahkan bola ke sektor kiri pojok dari gawang Saifuddin. Kita lihat peluang yang didapat tidak disia-siakan oleh Hilton. Kembali membuka peluang bagi timnya Persib Bandung untuk memperkecil jarak ketertinggalannya. Sayang sekali. Begitu bagus tadi Persebaya mampu mencetak gol, namun akhirnya begitu gampang mereka juga tercuri gol dari bola penalti tadi. Ya, kita lihat ada pemain Persebaya yang tergeletak. Tampaknya Supriyono. Lebar ke dalam kali ini. Persib Bandung. Berikan bola kepada Atep. Bola lagi kita lihat melalui Eka Ramdhani Persib Bandung. Masih belum juga menyerah untuk melakukan tekanan demi tekanan untuk menyamakan kedudukan dan mencuri poin di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya malam hari ini. Persib Bandung. Satoshi Otomo. Salah umpan dia tadi. Christian Rene Martinez. Inilah dia, kita lihat bagaimana John Takbor Songkali, pemain yang paling determinasinya paling tinggi di pertandingan malam hari ini. Pemain asal Liberia yang penampilannya makin hari memang makin sangat dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya. John Takbor Songkali.
Tendangan bebas dari Jayusman Triasdi. Kita lihat Andi Udang dalam kotak penalti. Umpan ke tiang jauh. Ada Claude Fafait Ngonajam. Taufik. Haryono kali ini. Berikan bola kepada Atep, serangan balik dari Persib Bandung. Masih Atep yang menguasai bola. Haryono. Eka Ramdhani. Gilang Angga Kusuma. Kembali Atep. Maman Abdurrahman. Haryono berusaha mengurung pertahanan Persibaya Surabaya, anak-anak Persib Bandung. Ya, kita lihat ball position dilakukan anak dari Bandung karena memang tidak ada sedikit pun celah dari pertahanan Persebaya, dan ini peluang. Elton Moreira. Gagal kali ini dia melewati Anderson da Silva yang tanpa kompromi langsung membuang bola. Ya, kita lihat begitu berani sekali para pemain Persib hingga Maman Abdurrahman pun harus overlapping ke depan untuk melakukan kurungan. Ya, Supriyono ditarik keluar digantikan oleh Satrio Syam. Umpan ke dalam kotak penalti. Diamankan dengan baik oleh Saifuddin. Yang tampil bergantian dengan Endra Prasetya. Ya, penjaga gawang salah satu titik yang menjadi titik rawan bagi Persebaya Surabaya. Tidak ada pemain inti di posisi ini sehingga Danur harus merotasi antara Saifuddin dan juga Endra Prasetya. Kembali kali ini Taufik. Haryono yang menguasai bola. Pelan saja dia. Berikan bola kepada Satoshi Otomo. Haryono kembali. Potong tadi oleh Jayusman Triasdi. Wijay kali ini berikan bola kepada Claude Fafait Ngonajam. Masih ada Haryono. Satoshi Otomo berikan bola kepada Helton Moreira. Masih Helton Moreira. Dan ada Atep, kita lihat. Ada Eloko Gonzalez. Ya, apa yang terjadi, kita lihat bagaimana pemain dari Persebaya berlari menuju ke wasit Armando melakukan protes. Tidak jelas apa yang diprotes. Saya kira ini maksudnya karena Iya. Hilton mengangkat kaki terlalu tinggi. Namun tadi terlihat memang Hilton tidak meluruskan kakinya, tidak melanjutkan untuk menendang, dia sedikit mengerem. Apakah memang tadi kaki Hilton mengenai wajah dari pemain belakang daripada Persebaya, belum begitu jelas. Inilah dia gol yang dicetak oleh Mat Halil, tapi secara resmi dianggap sebagai gol bunuh diri dari Maman Abdurrahman. Kita lihat bagaimana bonek mania yang menyaksikan pertandingan dari luar stadion lewat sebuah giant screen di luar stadion Gelora 10 November Tampak Sari, Surabaya. Ya, satu keputusan dari panitia pelaksana apabila memang semua penonton akhirnya masuk membanjiri stadion justru malah akan menjadi pengaruh yang sangat buruk kepada tim karena mereka akan mendapatkan hukuman dari PSSI tentunya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan layanan tersendiri di luar dengan membuat layar menonton langsung dari luar stadion. Satrio Syam. Nah, dia Satrio Syam, satu dari 3 anak Makassar yang berada di lapangan sore atau malam hari ini. Pelanggaran Hilton
Morera terhadap Satrio Syam. Taufik. Ya, pelanggaran kembali terjadi. Kita lihat kali ini dilakukan oleh Christian Rene Martinez. Sinta Wechai, Hatta Ranakoll. Tendangan bebas kali ini bagi Persebaya Surabaya. Ada John Takpur Songkali bersiap-siap mengambil ancang-ancang. Berjarak lurus dengan gawang Sinta Wechai. Hatta Ranakoll dan tendangan dari John Takpur Songkali. Baik sekali juga tangkapan dari Sinta Wechai. Tendangan yang sangat baik dijawab dengan tangkapan yang sangat lengket. Kita lihat baik sekali ini menunjukkan kelas seorang Sinta Wechai, jaga nasional Thailand. Kali ini bola dikuasai oleh John Takpur Songkali. Maksudnya kepada Clover Fengunajam dan kali ini masih John Takpur Songkali. Masih ada Maman Abdurrahman. Andi Odang, masih Andi Odang, Claude Fafet Ngonajam, Wijay, Taufik kali ini bagi Persebaya Surabaya dan Taufik. Wow, sebuah penyelamatan akrobatik yang dilakukan oleh Sinta Wechai, Hatta Ranakoll. Ya, cukup baik sekali penampilan dari Taufik. Kita lihat dia sangat berani mengambil keputusan apapun, melakukan syuting, memberikan umpan, dan kita lihat satu usaha melakukan syuting dari jarak jauh, merepotkan Sinta Wechai yang tidak mau mengambil risiko dengan memblocking bola tadi. Dan peluang kembali terbuka dari set piece sepak pojok bagi kubu Persebaya. Ya, kita lihat bagaimana seorang Sinta Wechai ya sangat unik sekali. Kita lihat bagaimana Mon Ajam merasa kostumnya ditarik, namun wasit Armando pribadi justru mengkolnya, melakukan pelanggaran. Mat Halil, masih Mat Halil kali ini. Kembali sebuah percobaan dari Mat Halil dan kali ini masih dikuasai oleh Andi Odang. Ya, kita lihat ada pergeseran di sektor back kanan setelah ditarik keluarnya Supriyono. Mat Halil dipindahkan ke sebelah kanan dan Satrio Syam bermain di sektor kiri. Sepak pojok akan dilakukan oleh Satrio Syam. Inilah dia bola bagi Claude Fafet Ngonajam. Berani dan timing yang pas dari seorang Sinta Wechai, Hatta Ranakoll. Anderson da Silva. Ya, sebuah keputusan yang tepat dari Anderson, tidak mengambil resiko. Haryono bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani. Satoshi Otomo tadi. Wijay, Claude Fafet Ngonajam. Kepada Taufik.
Ya, kartu kuning diberikan kepada Nova Arianto. Dan dipastikan Nova Arianto juga absen dalam pertandingan berikutnya bagi Persib Bandung ketika menjamu Persisam Putra Samarinda. Sebuah kehilangan besar bagi Persib Bandung dengan tidak tampilnya Nova Arianto di pertandingan yang tentunya menentukan bagi Persib Bandung untuk bisa terus mengamankan posisinya di papan atas klasemen Jarum Indonesia Super League. Kembali lagi kita lihat pergerakan dilakukan oleh Satrio Sam. Eka Ramdhani kali ini. Ya, walaupun tadi terlihat 50-50 memang, namun wasit lebih melihat kaki dari Wijaya tadi terlalu tinggi mengangkat sehingga mengenai bagian lutut daripada Eka Ramdhani. Gilang Angga Kusuma. Masih kepada atas Satoshi Otomo. Pelanggaran dari Satoshi Otomo. Pemain juga sempat merasakan bermain di berbagai liga, termasuk Liga Korea dan juga Liga Jepang. Dan terakhir juga sempat memperkuat salah satu klub bermain di Liga Eropa. Ya, memang sejauh ini yang menjadi masalah bagi Satoshi adalah masalah bahasa, yang memang komunikasi yang belum bisa berjalan dengan baik bagi rekan-rekan di dalam lapangan pertandingan. Ini mungkin juga yang menyebabkan adaptasi yang belum berjalan begitu baik bagi Satoshi. Peluang kali ini bagi Persib Iya. Bandung. Ya, pandai sekali seorang Hilton masuk dalam situasi para pemain Persebaya kehilangan keseimbangan. Nugroho Mardianto tadi dan memetik keuntungan. Sebuah jarak tembak yang sangat ideal tentu bagi para Algojo, Persib Bandung, Eka Ramdhani, Hilton Morera, Christian Gonzalez. Menit-menit rawan, kita lihat di sini peluang di menit akhir yang akhirnya sangat merugikan apabila memang akhirnya terjadi gol. Hilanglah poin 3 bagi tim Persebaya. Justru itu mereka juga harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan melakukan pelanggaran di daerah-daerah berbahaya yang mendekati kotak penalti. Karena kita tahu tim Persib Bandung juga mempunyai eksekutor yang sangat baik dalam bola-bola mati. Christian Gonzalez yang di pertandingan malam hari ini tidak mendapatkan suplai bola yang cukup. Tendangan dari Eka Ramdhani masih berada di atas mistar dari Saifuddin. John Tamburson kali. Kembali John Tamburson kali berikan bola kepada Klor Fafait Gonajam. Taufik kali ini masih bola bagi Persebaya Surabaya. Masuki 3 menit terakhir waktu normal. Masih Taufik. Kembali pelanggaran terjadi dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma. Apabila skor akhir adalah tetap 2-1 bagi Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya akan naik 2 peringkat, akan menggeser dua tim yaitu Bontang FC dan juga Persisam Putra Samarinda dengan meraih 25 poin
Claude Fafai Gonajam kali ini bersiap-siap. Kali ini adalah Claude Fafai Gonajam. Terlalu jauh, tidak jelas apakah ingin langsung ke gawang atau buat umpan crossing. Pelatih Dan Nurwindo masih belum tenang walaupun pertandingan sudah mendekati waktu akhir. Karena menganggap skor 2-1 adalah belum skor yang aman bagi kemenangan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya malam hari ini. Muhammad Abdurrahman kali ini. Christian Rene Martinez. Masih Christian Rene Martinez. Langsung berikan bola. Eka Ramdhani kali ini. Ada Wijay. John Tapor sekali. Taufik yang menguasai bola. Andi Odang dibagi-bagi oleh Muhammad Abdurrahman. Sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Kurang dari beberapa detik lagi. Waktu normal akan usai di pertandingan malam hari ini. Boris Finkru dan juga Supriyono. Ya, terlihat tawa girang dari pemain-pemain Persebaya yang sudah dikeluarkan tadi. Apakah skor mampu bertahan hingga akhir dan membuat mereka kembali tersenyum lebar, Rendra? 3 menit tambahan waktu. Masih ada kesempatan bagi Persib Bandung untuk menyamakan kedudukan. Dan juga masih tersisa 3 menit bagi Persebaya Surabaya untuk menjaga keunggulannya. Pelanggaran dari Jayus Mantriasdi. Lima kartu kuning dikeluarkan oleh wasit di pertandingan malam hari ini. 3 bagi Persebaya Surabaya dan 2 bagi Persib Bandung. Haryono. Ya, betul-betul hari yang tidak bersahabat, malam yang tidak bersahabat bagi Persib Bandung pada kesempatan kali ini. Karena mereka sungguh di luar dari skenario yang biasanya mereka peragakan. Tidak ada determinasi, tidak ada agresivitas yang terancang. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan. Ini merupakan pergantian pemain terakhir bagi Persebaya Surabaya, di mana Andi Firmansyah masuk menggantikan Andi Odang. Andi Odang memiliki 8 gol bagi Persebaya Surabaya digantikan oleh anak muda bernama Andi Firmansyah. Kita lihat ada upaya mengulur-ulur waktu dari para pemain Persebaya Surabaya. Maklum saja karena ini memang pertandingan yang sangat penting untuk dimenangkan dan terpaksa wasit memberikan kartu kuning kepada Anderson da Silva atau Saifuddin, kita masih nantikan. Ya, kepada Jayus Mantriasdi ini merupakan kartu kuning keempat bagi Persebaya Surabaya. Jayus Mantriasdi, 5 kartu kuningnya. Ini merupakan kartu kuning pertamanya selama membela Persebaya Surabaya di Jarum Indonesia Super League musim ini. Christian Rene Martinez. Ya, John Takbur Songkali kali ini masih John Takbur Songkali, masih John Takbur. Masih ada Sinta Wijay, Hatta Ratanakol. 2-1 keunggulan Persebaya Surabaya atas Persib Bandung.